terus pencobaan. Saudara-saudariku terkasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama pesan dari teks Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Inspirasi teks Injil dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 kali ini adalah lanjutan dari teks sebelumnya yang sudah kita renungkan. Dengan demikian, tema dan maksud isi teks pun masih sama. Penulis Injil ingin mengajak jemaat Kristen perdana dan para pembacanya untuk sampai pada keyakinan akan ketuhanan Yesus Kristus yang telah bangkit melalui kuasa dan mukjizat yang dilakukannya. Tekanan baru pada penjelasan atas kuasa Yesus dalam adegan mukjizat penggandaan roti dan ikan yang masih tetap bisa dialami dalam Ekaristi oleh murid-murid Yesus di zaman ini menegaskan inti pengajaran bahwa dalam diri Yesus Kristus itu Allah hadir bagi umatnya yang membutuhkan dan datang kepadanya. Allah menjamin dan menyediakan sumber hidup atau makanan bagi umatnya, bahkan makanan yang kekal dalam Ekaristi. Namun demikian diajarkan, kuasa Tuhan Yesus tidaklah cukup hanya dimengerti dalam ukuran-ukuran tersebut. Di teks lanjutan ini, penulis Injil menunjukkan sisi lain dari kuasa Tuhan Yesus melalui mukjizat meneduhkan gelora laut dan ketakutan para murid. Dengan cara ini, penulis Injil mau menunjukkan kembali jati diri Yesus sebagai Tuhan yang hadir dalam ciptaan. Bagi jemaat Kristen perdana, pengajaran ini dengan mudah mengingatkan mereka pada pengakuan iman Perjanjian Lama sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-10 bahwa hanya Allah yang dapat menguasai lautan atau semesta. Dan juga dalam tradisi kisah dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 14 dan pasal 14 ayat 21 di mana Allah memperkenalkan diri sebagai Akulah Aku yang berkuasa membelah Laut Merah bagi kaum Ibrani. Dengan demikian, penjelasan penulis Injil Markus di teks ini mau mengatakan bahwa Yesus mewahyukan cara baru dari Allah yang melindungi umat terpilih. Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita, datang untuk bersama mereka yang diselimuti rasa takut. Yesus menenangkan setiap orang beriman dengan bersabda, Akulah Aku, atau Akulah ini. Sampai di sini, pengajaran iman dari penulis Injil Markus sudah cukup meyakinkan jemaat Kristen perdana dan pembaca Kristen di zaman ini. Tetapi, ini pun rupanya belumlah cukup. Keyakinan kita pada iman bahwa Allah hadir di antara umatnya yang percaya dalam diri pribadi Yesus ternyata tidak cukup mengubah kecenderungan kekerasan hati orang-orang Kristen. Lagi-lagi, hal ini persis dialami oleh bangsa terpilih sesudah peristiwa keluaran dari Mesir dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Jemaat Kristen perdana yang hidup pada masa sekitar 40 tahun setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, kiranya tidak luput juga dari keras hati, bertahan pada sikap ragu dan takut percaya, serta membangun relasi akrab dengan Tuhannya yang sudah bangkit. Bagi kita para murid Yesus di zaman ini, menjadi penting juga untuk merefleksikan pertanyaan, apakah sabda Yesus, Tenanglah, aku ini, jangan takut, cukup menjadi kekuatan iman yang meredakan rasa ragu dan takut dalam kehidupan kita, atau bergaul mesra dengan Yesus Tuhan. Atas dasar pengajarannya dalam tulisan-tulisan Injil, Markus berharap bahwa jemaat Kristen berani memahami makna sesungguhnya dari setiap kejadian hidup dan imannya pada Yesus Kristus yang wafat
dengan cara hina. Hal ini sebagaimana seharusnya kita memahami kisah mukjizat penggandaan roti dan ikan sebagai pewahyuan diri sejati Yesus yang adalah Tuhan. Sebagaimana di teks sebelumnya, kali ini pun kita diajak oleh penginjil Markus untuk berani mengurai berbagai rasa takut bila dalam Ekaristi kita memahami berbagai peristiwa hidup dan penderitaan dalam terang pengorbanan Yesus disalib yang semata-mata demi keselamatan kita dan semua orang. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.